Oke, jadi ini sebenarnya terkesan memaksakan mungkin jamnya, memaksakan. Jadi eh, apa namanya hubungannya tuh diada-ada mungkin Malaysia mencoba niru PSSI dengan mendatangkan pemain naturalisasi dari Belanda. Berarti itu menandakan bahwa strategi yang dilakukan oleh PSSI dan juga timnas Indonesia itu dianggap berhasil jam kalau menurut saya oleh timnas atau FAM daripada Malaysia itu sendiri. Ada nggak pemain keturunan Belanda yang sudah resmi atau sudah berhasil lolos untuk bergabung ke timnas Malaysia? Oke, siap jam. Selamat siang jam. Siap dan what cities? Seperti biasa jam kita mulai lagi podcast hari ini kita buka topik atau isu yang cukup menarik. Nah ini kembali lagi seputar Malaysia ini seperti yang saya bilang kalau kita membahas soal Malaysia itu nggak akan ada habisnya jam dan selalu ada isu atau pembahasan-pembahasan yang menarik untuk kita bahas. Terus ingat dan Malaysia selalu punya isu menarik buat diulik. Apalagi kaitkan dengan hubungan mereka dengan Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih soal Malaysia? Oke, apa yang kamu tahu tentang FAM Malaysia jam? Oh, maksudnya FAMDAN. Wah, itu dari sepak bola Malaysia, semacam PSSI kalau di Indonesia. Mereka yang ngurusin semua urusan sepak bola di Malaysia. Mulai dari liga domestik, tim nasional, sampai kebijakan pengembangan pemain. FAM ini juga bagian dari AFC dan FIFA. Jadi mereka tunduk pada regulasi internasional. Mau bahas soal FAM dan... Nah, ini ada isu yang menarik jam soal FAM. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita mau sapa dulu nih. Teman-teman yang udah hadir, silahkan di komen absen dulu kehadirannya dari mana aja. Jangan cuman sebutin provinsi ya, kalau bisa sebutin kota, kalau perlu kecamatan kalian sebutin ya. Karena ini adalah podcast dokter klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng saya dan Sena dan juga si Ijam. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Jam, ada isu yang menarik soal FAM ini jam. Nah, kalau dulu FAM ini sering ngejek-ngejek PSSI, sekarang FAM gadang-gadang tengah mencoba trik yang sama yang dilakukan oleh PSSI atau meniru atau nyontek PSSI. Nah, kalau misalkan dulu FAM atau dari Malaysia sering ngejek-ngejek trik yang dilakukan oleh atau cara yang dilakukan oleh PSSI untuk menghadirkan pemain-pemain dari pemain-pemain keturunan dari Belanda aja. Jadi menaturalisasi pemain dari Belanda dan itu sering diejek-ejek oleh Malaysia dan sekarang FAM mencoba strategi yang sama dengan mendatangkan dulu Malaysia sering ngejek naturalisasi Indonesia, bilang kalau timnas kita isinya Belanda KW atau nggak punya identitas. Ya, tapi betul. sekarang FAM mulai pakai strategi yang sama. Tuh. Mereka mulai cari pemain keturunan Malaysia yang main di luar negeri buat ke timnas. Bedanya kalau Indonesia fokus ke pemain dari Belanda karena sejarahnya, Malaysia lebih banyak ke Inggris dan Australia karena banyak keturunan mereka di sana. Tapi ini jadi menarik karena dulu mereka selalu bilang naturalisasi itu bukan solusi. Sekarang malah ikutan. Menurut kamu, dan ini langkah yang bakal berhasil buat Malaysia atau justru bakal ada kontroversi juga di sana? Kalau kontroversi menurut saya sih pastinya ada dan ini sudah di Indonesia sendiri ini sudah menjadi hal yang ramai karena ya itu dia karena Indonesia yang seperti kamu sebutin tadi udah sering sekali mengeluarkan statement Indonesia kayak ginilah dengan naturalisasi bukan solusi dan lain-lain. Tapi mereka bisa melihat keberhasilan timnas Indonesia saat ini dan itu mungkin mereka melihat peluang atau potensi juga di sana dan itulah sebabnya mereka coba pengen nyontek PSSI dengan harapan ya pastinya mereka juga melakukan riset dan juga pertimbangan yang cukup dalam jam. Kemungkinan berhasil atau tidaknya ya itu ya kembali lagi tergantung strategi karena pemain itu kan tim jam, tidak bisa mengandalkan 1-2 orang saja, semuanya harus kompak termasuk itu dimulai dari FAM sampai ke pemain cadangan itu tuh harus menjadi satu kesatuan. Tapi kalau masalah pro kontra, kemungkinan ini bisa menjadi sesuatu yang rame di Malaysia itu sendiri. Menurut kamu gimana, Jam? Ian, pasti bakal rame sih di Malaysia. Soalnya dulu mereka sering ngejek, sekarang malah ngikutin. Bisa jadi bakal ada suara-suara yang bilang, dulu ngejek, sekarang malah naturalisasi juga. Tapi kalau mereka bisa eksekusi dengan baik, ya nggak menutup kemungkinan bisa berhasil juga.
Cuma, kayak kamu bilang, ini bukan soal 1-2 pemain doang. Harus ada strategi yang solid dari fam, dari pelatih, sampai ke pemain-pemain lokal juga. Menarik nih kalau kita lihat nanti reaksi supporter Malaysia sendiri gimana. Bakal dukung atau malah ribut kayak waktu Indonesia pertama kali naturalisasi. Ya kalau misalkan ya kalau Indonesia naturalisasi karena mungkin kan tidak sempat apa namanya mencemooh atau ngejek-ngejek negara lain, tapi yang ini bukan hanya sekedar naturalisasi, tapi apa namanya harga diri dan juga kan ejekan yang pernah mereka lontarkan itu harus mereka pertanggungjawabkan dan itu akan menjadi beban juga buat mereka gitu kan. Jadi hanya apa namanya kontra Ya, itu dia naturalisasi. poinnya. Dan ini bukan sekadar naturalisasi biasa, tapi ada faktor harga diri dan omongan mereka sendiri di masa lalu. Dulu ngejek Indonesia habis-habisan, sekarang mereka malah pakai cara yang sama. Pasti ada tekanan besar, terutama dari supporter mereka sendiri. Kalau gagal, ejek-ejekan fans makin keras. Tapi kalau sukses, bisa jadi mereka berusaha membangun narasi baru buat meredam kritik. Intinya, ini bukan cuma soal taktik sepak bola, tapi juga soal menjaga muka di depan publik mereka sendiri. Oke, sebenarnya sih sah-sah aja kalau misalkan mereka mau menaturalisasi atau nyontek timnas atau PSSI, ya itu sih sah-sah aja. Hanya saja ya itu pertimbangannya ya tidak semudah itu Jem, karena kembali lagi sepak bola tuh bukan hanya 1-2 pemain aja, tapi semuanya tuh dari supporter bahkan semuanya harus berjuang atau ikut berusaha bagaimana memajukan sepak bola Indonesia. Bahkan menurut saya ke supporter pun itu sangat berpengaruh terhadap pertandingan atau kualitas dari para timnya. Nah, itu menurut saya sih seperti itu, Jam. Sampai sejauh sana kita harus bisa mempertimbangkan. Nah, kalau misalkan sekarang pemain naturalisasi misalkan gak disetujui oleh supporter Malaysia atau misalkan supporter membuat gaduh terhadap naturalisasi ini, terus ketika mereka bermain, itu kan artinya tidak ada kekompakan nih antara FAM sama supporter. Nah, terus apakah iya gitu kan timnas Malaysia main tanpa dukungan supporter gitu kan. Apalagi main di kandang nggak ada supporter. Sepak bola bukan cuma soal pemain di lapangan, tapi juga atmosfer yang diciptakan supporter. Kalau supporter Malaysia sendiri nggak setuju atau bahkan menolak pemain naturalisasi, bisa jadi malah kontraproduktif. Bayangkan, naturalisasi mereka dicemooh di stadion sendiri, pasti adalah tensi. So, kalau sudah begitu bukannya makin kuat, malah makin sulit kembang. Jadi, meskipun FAM mau meniru PSSI, mereka juga harus siap dengan tantangan besar dari dalam negeri sendiri. Berarti itu menandakan bahwa strategi yang dilakukan oleh PSSI dan juga timnas Indonesia itu dianggap berhasil, Jam, kalau menurut saya oleh timnas atau FAM daripada Malaysia itu sendiri. Nah, menurut kamu jika setelah mereka melakukan naturalisasi, apakah semuanya akan menjadi lebih mudah atau Malaysia akan jauh lebih berkembang? Intinya mungkin, Jam, kalau menurut saya ya sepertinya Malaysia tidak ingin ketinggalan oleh Indonesia, Jam, dari apapun kayaknya. Dan makanya ketika Indonesia dianggap berhasil melakukan naturalisasi, mereka coba melakukan hal yang sama juga. Nah, tapi sebelumnya, Jam, sebelum kamu jawab, sebelum kamu lanjut, saya mau coba ini dulu, seperti biasa mau minta dukungan teman-teman nih. Siap teman-teman, kita masih mencoba menyelesaikan apa namanya misi posting 10 video per hari. Jadi kalau kalian mau dukung, silahkan komen, pasti bisa. Dan kalau misalnya kalian punya topik atau pembahasan menarik, komen aja. Nanti kalau memang benar-benar menarik, kita akan coba bahas itu sama si Jam. Nah, ini juga untuk FAM ini adalah requestan dari salah satu subscriber. Tapi di sini, Jam, karena ada banyak yang request, jadi kita nggak ini, Jam, nggak sebutkan namanya, Jam, nama channelnya. Intinya terima kasih udah berpartisipasi, dan kali ini kita coba kulik lebih dalam lagi tentang FAM ini. Nah, kalau dilihat dari langkah mereka yang meniru strategi PSSI, itu artinya mereka memang nggak mau ketinggalan dari Indonesia. Tapi apakah naturalisasi ini bakal langsung bikin Malaysia lebih kuat? Belum tentu. Naturalisasi itu bukan jaminan sukses. Karena faktor lain seperti kualitas liga domestik, pembinaan usia muda, dan kekompakan tim juga berperan besar. Kalau hanya mengandalkan pemain naturalisasi tanpa membenahi sistemnya, hasilnya bisa nggak maksimal.
Jadi meskipun ini langkah yang ambisius, Malaysia masih harus kerja keras kalau mau benar-benar menyusul Indonesia. Oke, sekarang untuk timnas Malaysia sendiri, Jam ada di posisi ranking keberapa, Jam? Saat ini timnas Malaysia berada di peringkat 133 dunia dalam ranking FIFA. Peringkat ini menunjukkan bahwa mereka masih tertinggal dari timnas Indonesia yang berada di peringkat 132 dunia. Meskipun demikian, timnas Malaysia telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk lolos ke Piala Asia 2023 setelah 42 tahun absen. Namun untuk mencapai level yang lebih tinggi, mereka perlu fokus pada pengembangan pemain muda, peningkatan kualitas liga domestik, dan strategi tim yang solid. Masih di bawah timnas Indonesia ya, meskipun bedanya sedikit ya, Jam. Nah, sekarang 42 tahun absen dari Piala Asia. Sementara Indonesia sendiri di Piala Asia itu seperti apa, Jam? Timnas Indonesia pertama kali tampil di Piala Asia pada tahun 1996. Sejak saat itu, Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa edisi Piala Asia, termasuk tahun 2000, 2004, 2007, dan yang terbaru pada tahun 2023. Pada Piala Asia 2023, Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar, menandai pencapaian terbaik mereka dalam turnamen tersebut. Oke, itu cukup lumayan ya perbedaannya, Jam. Nah, untuk FAM sendiri, tadi kan masih tertinggal hanya beda sedikit lah dengan bukan FAM ya, timnas Malaysia dengan timnas Indonesia dari segi ranking mungkin nggak terlalu jauh. Nah, untuk dengan strategi seperti sekarang, Malaysia coba ngikutin PSSI dalam menaturalisasi pemainnya. Akankah dalam waktu dekat ranking timnas Indonesia akan segera tersalip oleh Malaysia? Bisa sedikit naik begitu saja. Naturalisasi memang bisa menambah kualitas pemain. Tapi sepak bola itu bukan cuma soal individu. Taktik, pelatih, kekompakan tim, hingga dukungan supporter juga sangat berpengaruh. Kalau naturalisasi Malaysia sukses dan mereka bisa membangun tim yang solid, mungkin dalam beberapa tahun bisa saja mengejar atau bahkan menyalip Indonesia. Tapi kalau hanya sekadar naturalisasi tanpa pembenahan sistem, ya hasilnya belum tentu sesuai harapan. Oke, berarti yang diperlukan bukan hanya sekedar naturalisasi ini. Ya, ini naturalisasi mungkin hanya semacam apa ya, Jam? Kira-kira menurut kamu apa nih tujuan mereka dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan Malaysia yang ada di luar? Tujuan utamanya ya jelas, memperkuat kesehatan. Tapi selain itu mungkin ada faktor lain, seperti gengsi dan tekanan dari publik. Malaysia bisa melihat keberhasilan Indonesia dan merasa perlu melakukan hal yang sama agar tidak tertinggal. Selain itu, naturalisasi juga bisa jadi cara instan untuk meningkatkan performa tanpa harus menunggu pemain lokal berkembang dari akademi. Tapi kalau nggak dibarengi dengan pembinaan yang baik, hasilnya bisa cuma jangka pendek. Nah, jadi kan yang rame kayak gini, Jam. Malaysia mencoba niru PSSI dengan mendatangkan pemain naturalisasi dari Belanda. Apa yang kamu tahu dari pemain-pemain atau rencana pemain-pemain yang akan didatangkan ke Malaysia yang dari Belanda ini, Jam? Dan seperti apa kualitas bermain mereka? Timnas Malaysia sedang berusaha meniru strategi PSSI dengan menaturalisasi pemain keturunan Belanda. 3 pemain yang sedang didekati adalah 1. Mats Dejel, bek kanan berusia 26 tahun yang bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie. Mats memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan menunjukkan performa yang solid di Liga Belanda. 2. Ferdi Druif, penyerang berusia 9 bermain untuk Rapid Wien di Liga Austria. Druif dikenal sebagai striker yang tajam dan memiliki pengalaman bermain di beberapa klub Eropa. 3. Sam Schipperman, gelandang bertahan berusia 22 tahun yang membela Heracles Almelo di Eredivisie. Sam unggul juga Akademi FC Twente dan memiliki potensi besar sistem Stadgens. Namun, proses naturalisasi ini tidak selalu berjalan baik. Misalnya, Mats Dejel gagal dinaturalisasi karena hubungan keturunannya dengan Malaysia dianggap terlalu jauh oleh FIFA. Selain Masyafin, solidaritas pemain naturalisasi Malaysia sering dibandingkan dengan naturalisasi yang tidak segera. Beberapa pengamat menyatakan bahwa pemain naturalisasi Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik, terutama karena banyak yang berusia muda dan bermain di liga-liga Eropa yang lebih kompetitif. Secara keseluruhan,
Meskipun upaya FAM untuk meniru strategi PSSI dengan menaturalisasi pemain keturunan Belanda menunjukkan ambisi mereka untuk meningkatkan kualitas timnas, tantangan seperti proses naturalisasi yang rumit dan kualitas pemain yang belum setara dengan pemain naturalisasi Indonesia menjadi hambatan yang perlu diatasi. FIFA belum menyetujui karena hubungannya masih terlalu jauh, dianggap terlalu jauh. Seperti apa hubungan darah tim atau pemain yang akan dihadirkan ke Indonesia, ke Malaysia ini? Mats Dejel gagal dinaturalisasi oleh Malaysia karena hubungannya dengan negara tersebut dianggap terlalu jauh oleh FIFA. Dalam kasus Dejel, ia memang memiliki darah Malaysia dari garis keluarganya, tetapi hubungannya tidak langsung. Kemungkinan besar berasal dari generasi lebih jauh, seperti buyut atau leluhur sebelumnya. Karena itu, FIFA tidak menganggapnya memenuhi syarat untuk membela timnas Malaysia. Oke, jadi ini sebenarnya terkesan memaksakan mungkin jamnya, memaksakan. Jadi hubungannya tuh diada-ada, mungkin bisa aja seperti itu ya. Terus tes genetik atau seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau Indonesia wajar memiliki punya banyak sekali keturunan darah keturunan Indonesia yang ada di berbagai negara, karena jumlah warga negara Indonesia itu jauh lebih banyak, sangat banyak sekali, dan lagi masih berhubungan Indonesia cukup lama gitu kan dijajah oleh Belanda, dan pasti darah Indonesia akan sangat banyak di Belanda, dan didorong lagi pemain-pemain Belanda itu cukup atau sangat bisa diperhitungkan untuk liga atau permainan sepak bola seperti ini, Jom. Ya, Dani, Indonesia memang punya banyak keturunan di luar negeri, terutama di Belanda, karena sejarah panjang kolonialisme. Selama masa penjajahan, banyak orang Indonesia dibawa ke Belanda, baik sebagai pekerja, tentara Kanil, atau karena alasan lainnya. Nah, wajar kalau sekarang ada banyak pemain keturunan yang bisa dipertimbangkan untuk timnas. Selain itu, Belanda punya sistem pembinaan sepak bola yang bagus. Jadi pemain keturunan Indonesia di sana sering punya kualitas yang cukup baik dibandingkan dengan penlokal. Itulah kenapa naturalisasi pemain keturunan dari Belanda lebih masuk akal dan lebih mudah diterima, baik dari segi regulasi FIFA maupun logika sejarah. Kalau Malaysia, jumlah populasinya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Dan sejarah mereka dengan Belanda tidak seperti Indonesia. Jadi, ketika mereka mencoba mencari pemain keturunan di Belanda, seringkali garis keturunannya sudah terlalu jauh. Bahkan mungkin hanya sekadar ada hubungan darah, tanpa hubungan keluarga langsung. Makanya, kasus seperti Mats Dejel ditolak FIFA. Oke, terus seperti apa perkembangannya sekarang? Apakah memang udah finish, dia nggak bisa hadir ke Malaysia, atau masih dalam proses? Proses naturalisasi Mats Dejel untuk timnas Malaysia telah ditolak oleh FIFA karena garis keturunannya dianggap terlalu jauh. FIFA menyatakan bahwa seorang pemain dapat mewakili negara jika memiliki keturunan langsung hingga kakek atau nenek, bukan dari generasi yang lebih jauh. Dengan demikian, Mats Dejel tidak memenuhi kriteria untuk membela timnas Malaysia. Saat ini, tidak ada informasi terbaru mengenai upaya lain untuk merekrutnya atau statusnya di timnas. Untuk informasi lebih lanjut, ada penonton video berikut. Ada nggak pemain keturunan Belanda yang sudah resmi atau sudah berhasil lolos untuk bergabung ke timnas Malaysia? Hingga saat ini belum ada pemain keturunan Belanda yang berhasil dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Malaysia. Upaya untuk merekrut pemain seperti Mats Dejel, Ferdy Druif, Sam Shepperman, dan Dylan van Wageningen masih dalam proses dan belum ada konfirmasi resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia mengenai status mereka. Proses naturalisasi pemain keturunan memang memerlukan waktu dan memenuhi berbagai persyaratan, termasuk verifikasi garis keturunan yang sesuai dengan regulasi FIFA. Oleh karena itu, meskipun ada upaya untuk memperkuat tim dengan pemain naturalisasi, hingga saat ini belum ada pemain keturunan Belanda yang resmi menjadi bagian dari timnas Malaysia. Oke, selain kisruh atau pro kontra di supporternya sendiri, apalagi hambatan-hambatannya, Jem? Selain masalah dukungan supporter dan cash flow,
ada beberapa hambatan lain dalam proses naturalisasi pemain di Malaysia. Pertama, regulasi FIFA yang ketat terkait hubungan darah, sehingga pemain yang ingin dinaturalisasi harus memiliki garis keturunan langsung yang jelas. Kedua, adaptasi pemain ke lingkungan dan gaya bermain sepak bola Malaysia yang mungkin berbeda dari yang mereka alami di Eropa. Ketiga, aturan kewarganegaraan Malaysia yang lebih ketat dibandingkan Indonesia, karena Malaysia tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda. Artinya pemain yang dinaturalisasi harus benar-benar berkomitmen untuk menjadi warga negara Malaysia, yang bisa jadi pertimbangan berat bagi mereka. Keempat, faktor internal dari FAM itu sendiri, seperti kesiapan federasi dalam mengelola program naturalisasi dan memastikan pemain yang direkrut benar-benar bisa meningkatkan performa tim. Kalau tidak dikelola dengan baik, naturalisasi bisa jadi hanya solusi instan tanpa hasil jangka panjang. Untuk pemain naturalisasi yang membela timnas Malaysia, itu ada berapa untuk sekarang ini, Jom? Timnas Malaysia telah memperkuat skuad mereka dengan beberapa pemain naturalisasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Matthew Davies, 29 tahun, bek kanan asal Australia yang telah memperkuat timnas Malaysia sejak 2016. 2. Paulo Josué, di Kuala Lumpur, Thailand dan asal Brasil yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim di Liga Super Malaysia. Endrick Dos Santos, gelandang asal Brasil yang juga bermain untuk Johor Darul Ta'zim. Fergus Tierney, 22 tahun, penyerang asal Skotlandia yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim. 5. Sergio Aguero, gelandang asal Argentina yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim. 6. Laver Lawrence Corbin, Ong, bek kiri asal Kanada yang sebelumnya bermain untuk Vancouver Whitecaps di Kanada. Dominic Tenin Mahon, bek tengah asal Inggris yang sebelumnya bermain untuk Sabah FC di Malaysia. Wedodan Khasashiki, gelandang asal Kosovo yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim. 9. Desompered, winger asal Gambia yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim. Pemain-pemain ini telah memperkuat timnas Malaysia dalam berbagai kompetisi internasional, termasuk Piala Asia dan Piala AFF. Namun, pemain naturalisasi memiliki keturunan langsung dari Malaysia. Beberapa di antaranya seperti Liridon Krasniki, sebelumnya telah membela timnas negara lain sebelum beralih ke Malaysia. Proses naturalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Malaysia dengan memanfaatkan pengalaman dan keterampilan pemain yang telah berkarier di liga-liga Eropa. Dan semua proses tidak selalu mulus. Misalnya, Matt Stagel gagal dinaturalisasi karena hubungan keturunannya dengan Malaysia dianggap terlalu jauh oleh FIFA. Secara keseluruhan, meskipun upaya FAM untuk meniru strategi PSSI dengan menaturalisasi pemain keturunan Belanda menunjukkan ambisi mereka untuk meningkatkan kualitas timnas, tantangan seperti proses naturalisasi yang rumit dan kualitas pemain yang belum setara dengan pemain naturalisasi Indonesia menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menonton video berikut. Permohonan naturalisasi Matt Stagel ditolak FIFA, timnas Malaysia kecewa. Please open your app to see this link. Jam, sebutkan total atau secara keseluruhannya saja. Sebutkan totalnya saja. Ada berapa orang yang dinaturalisasi untuk membela timnas Malaysia? Tidak usah disebutkan satu persatu namanya. Sebutkan saja ada berapa orang. Total pemain naturalisasi yang membela timnas Malaysia saat ini ada 9 orang.